benar-benar tahu bahwa saya unik. Enggak, itu kata orang aja kan. Hanya beberapa orang mungkin yang unik kan gitu ya. Nah tapi, nah ini topik yang Pertanyaan, siapa yang hidupnya ingin sukses? Tunjuk jari. Semua. Nah, pertanyaannya adalah, ya, kalau tadi pertanyaan saya siapa yang ingin sukses? Semua di sini ingin sukses. Pertanyaannya adalah, menurut Pak Wiyana, sukses bagi Bapak apa? Bisa mencapai tujuan. Oke. Sukses menurut Ibu apa, Bu? Kalau saya sukses, saya bisa menyenangkan hati orang lain. Pak Wiyana mencapai tujuan, bisa menyenangkan orang lain. Sukses buat Ibu. Sayang suami. Kalau saya bagi saya sukses ketika saya mengalami rasa nyaman, semua yang ada di sekeliling saya bahagia. Nah itu. Jadi kalau saya nanya satu persatu, di sini ada 30 orang, boleh jadi ada 30 orang berbeda tentang arti sebuah kesuksesan. Nah, pertanyaan berikutnya, siapa di sini umat Kristen? Oke. Siapa yang meneladani hidup Yesus? Nah, jadi kalau saya tanya, apa yang Anda teladani dari hidup Yesus? Apa yang Anda teladani dari hidup Yesus? Itu. Jadi ketika banyak di luaran sana, ya, ketika ditanya, yuk pengen apa? Saya pengen ini, tapi menjelaskannya secara detail, ya nggak? Nggak jelas. Ya. Nah, kenapa saya hari ini sengaja saya pakai baju apa? Iklan ya? Promosi loh. Dinas Prima ini dulu terakhir saya 3 tahun ya di sana di HRD. Saya training 60.000 karyawan di sana selama 3 tahun. Dari Aceh sampai Kupang, keliling Indonesia terus setiap minggu saya. Sampai Mei kemarin berhenti saya, ya. Kemudian tadi, kalau Bro Hen skalanya apa? Tertarik untuk menarik orang, ya, agar menjadi apa? Pribadi yang hanya untuk Tuhan. Nah, kalau passion saya adalah pengalaman dan pemahaman hidup yang saya tahu, ya, ingin saya bagikan. Seperti itu. Karena buat saya, sehat itu 3. Yang pertama, sehat adalah harus fisik. Kita tidak akan pernah bisa jadi pribadi excellent kalau jasmani kita sakit. Sehat yang kedua, hubungan spirit dengan Tuhan harus sehat. Pertanyaannya, saya sering melihat orang itu secara fisik sehat, rajin ke tempat ibadah, tapi kenapa korupsi? Ada menteri agama yang enggak sehat pasti jadi menteri ya, apalagi jadi menteri agama yang periode lalu ternyata apa? Korupsi. Jadi ada begitu banyak orang yang badannya sehat, rajin ke tempat ibadah, tapi apa? Karena sehat yang ketiganya nggak ada, mental. Hidup excellent butuh 3 hal. Pertama, badan kita harus sehat. Yang kedua, hubungan dengan Tuhan harus sehat. Nah, yang ketiga ini yang kurang diperhatikan. Ya, ketika Ibu Esther mau sehat jasmaninya, apa yang dilakukan? Fitness. Gaya hidup yang bagus.
minuman yang sehat, olahraga ya. Nah, ketika rohani kita mau sehat, Bu Hilda apa yang dilakukan? Berkomunikasi intim dengan Tuhan. Yang ketiga, apa yang Bapak lakukan agar mentalnya sehat? Nah itu yang udah sehat mah harus dekat dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Mental. Oh mental maksudnya. Yang pertama, jasmani harus sehat. Yang kedua, Nah, spirit harus sehat. Nah yang ketiga, bagaimana Bapak menjaga mental selalu sehat? kalau saya jaga mental sehat, yang pertama tenang dulu Pak. Jiwa tenang dulu Pak. Jiwa tenang, terus bersyukur. Nah, itu bersyukur apa yang ada. Terus ya harus bertumbuh. Oke, tepuk tangan. Ada sebuah peristiwa yang salah Bapak Ibu. Peristiwanya adalah seseorang sedang nyetir mobil atau motor, mobil di muda. Ketika sedang nyetir mobil, kemudian ada seseorang naik motor dan nyalip. Peristiwanya adalah seseorang naik mobil, kemudian disalip. Satu orang dia teriak, "Hei, pala kau kemana? Mata!" Betul? Satu orang lagi nih, saya. Kasihan, kebelet kali ya. Itu sebuah peristiwa yang sama, adalah orang sedang naik mobilnya, kemudian ada sepeda motor yang nyalip dia ya. Yang satu dia berteriak, "Pala lu mana? Mata lu mana? Kecelakaan lu," katanya. Tapi yang satu dia bersenyum apa? Kasihan ya, mungkin ibunya atau siapa lagi sakit dia lagi bawa obat. Nah, jadi ada banyak orang yang tidak memelihara mentalnya baik, positif. Berolahraga rajin, makan minum yang bagus, gaya hidup boleh, ke tempat ibadah juga rajin, ya, tapi mentalnya nggak diasah dengan baik. Materi malam ini adalah menjadi pribadi excellent, ya. Dapat sedikit perbedaan, namun perbedaan yang sedikit itu bisa menjadi besar, adalah yang tadi sikap yang positif atau negatif. Ya. Berapa lama kita hidup itu tidak penting Bapak Ibu. Kita tidak bisa memilih ingin hidup 1000 tahun, ya, 2000 tahun, ya. Yang bisa kita pilih adalah bagaimana kita menjalani dan mengisi kehidupan ini. Itu pilihan kita. Sama dengan tadi, pilihan kacamata sukses buat Bapak dan Ibu bisa berbeda. Buat Pak Robert misalnya, yang saya maksud sukses adalah demikian. Buat Pak Denny, sukses adalah seperti ini. Itu pilihan. Sama halnya dengan tidak penting berapa lama kita hidup. Malam ini kita ada di sini bukan faktor kebetulan. Besok pagi kita masih dikasih nafas hidup, bukan faktor kebetulan. Yang penting adalah hidup seperti apa dan bagaimana kita menjalaninya. Amin. Kita terhadap kehidupan menentukan kehidupan kita seperti apa. Ya, yang ibunya apa? Putih. Oke. Yang Bapak lihat? Saya belum putih sama
Itu lagi-lagi contoh yang bahwa saya membuat sebuah titik dari sebuah kertas. Ketika saya tanyakan kepada setiap orang bisa berbeda menjelaskannya. Itu hidup. Jadi sikap kita terhadap kehidupan menentukan bagaimana sikap kita terhadap hidup itu. Banyak contoh yang bisa saya sampaikan seperti itu. Jadi satu-satu sama seperti tadi. Menurut Bapak sukses itu apa? Menurut Ibu sukses itu apa ya? Bisa berbeda. Sama persis ketika kita menyikapi sebuah situasi kondisi dalam kehidupan. Buat seorang yang positif, ketika naik kendaraan disalib, dia akan berpikir kasihan. Mungkin sedang bawa obat, ya kan? Untuk ibunya yang sedang sakit. Tapi buat yang sebelah, dia bisa bersikap apa? Pala kamu kemana? Mata kamu kemana? Nah, Bapak Ibu, itu sekali lagi contoh yang banyak sekali dalam kehidupan kita, ya kan? Setiap peristiwa itu sesungguhnya netral. Setiap peristiwa sesungguhnya netral. Contoh dengan tadi. Jadi seorang yang naik kendaraannya yang satu bersikap seperti apa, yang satunya bersikap seperti apa. Itu adalah pilihan hidup Bapak Ibu. Yang perlu pertanyakan pada diri kita sendiri adalah ketika kita memutuskan Yesus adalah apa? Teladan hidup kita, ada konsekuensi. Jadikan PR juga sama seperti bukunya. Kalau Yesus adalah teladan kehidupan kita, kemudian apa yang kita teladani dalam keseharian dalam hidup kita? Kalau kira-kira apa, Pak? Boleh baca. David menimbulkan keraguan saat kita harus membuat sebuah keputusan penting. Ya, keputusan. Jadi pikiran negatif yang membuat sebuah keputusan penting, kita selalu ragu. Ketika kita mau melangkah, nanti takut ini. Ya. Nanti kalau kamu nggak berhasil, begini. Nanti begitu. Nah, saya bicara dengan banyak orang. Banyak dan di luar sana mereka kurang percaya dirinya karena sebenarnya mau tidak mau, suka tidak suka, orang tuanya sering secara tidak sengaja membuat si anak kurang merasa percaya diri. Contoh, adik-adik jangan gitu ya, nanti si kakak ya Pak. Kakak jangan seperti itu, gitu ya. Nah, kalimat-kalimat negatif yang jangan dan tidak itu membuat putra putri kita tanpa sadar rasa percaya dirinya hilang. Karena alam bawah sadarnya dimasuki dengan hal-hal yang jangan begini, jangan begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Itu salah satu sebabnya nanti akan di materi berikutnya saya sampaikan. Kenapa banyak orang rasa percaya dirinya kurang? Ibu silakan bacakan. Pikiran negatif dapat membuat kita bertindak secara berlebihan. Ya, contohnya ada begitu banyak orang yang mobilnya keserempet, luka sedikit, kemudian dia pusing mikirin apa? Aduh mobil saya jadi nggak bagus, aduh mobil saya jadi nggak enak, aduh padahal apa? Mobilnya cuma serempet. Ada banyak orang hidupnya menjadi tidak optimal karena apa? Di sana ada bocor satu, ya kan? Cuma naik sedikit, kemudian apa? Kayaknya bakal ada badai gitu ya. Nah, sikap negatif itu apa? Sedikit dibeli ya. Begitu orang menjadi tidak nyaman hidupnya, kenapa? Ada jerawat di sini ya Pak, pusing, harus salon segala macam ya. Sepanjang hari hidupnya menjadi tidak optimal. Dampak-dampak buruk seperti itu yang sering dilakukan oleh orang dengan sikap
negatif. Ya, Baser. Negatif membatasi kemampuan sesungguhnya yang kita miliki. Oke, bisa kasih contoh? Oh, nggak pede gitu Pak ya? Ya, Pikiran negatif. nggak pede. Ya. Tadi kita sesungguhnya menjadi pribadi yang ini, ya, Tuhan memberikan begitu banyak kelebihan dalam setiap diri pribadi yang lain. Tapi karena kebiasaan berpikir negatif, kita menjadi selalu tidak pede. Kemampuan yang ada dalam diri kita kalau pernah bisa kita keluarkan seperti itu. Pikiran negatif membuat kita putus asa. Kasih contoh, Bapak. Tidak berani melangkah. Tidak berani melangkah. Ya, pikiran negatif adalah ketika kita mau melakukan sesuatu kemudian membayangkan masa depan kita itu buruk, jelek, tidak enak, apa yang akan dilakukan? Tidak akan apa-apa. Orang yang bersikap negatif, ya enggak? Dia di depan sana sudah berpikir yang tidak enak, yang buruk, yang jelek, yang gagal, sehingga apa? Hidupnya tidak pernah kemana-mana. Dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, yang enggak, hidupnya seperti tadi. Bro yang bilang, kok kamu hidupnya tidak berubah ya? Dari dulu ke dulu gitu aja gitu. Ya. Padahal untuk berubah itu keberanian. Sebelahnya. Pikiran negatif membuat kita sulit menikmati. Yes, kasih contoh. Stres. Stres, Tidak bisa tidur. nggak bisa tidur, gelisah. Setuju? Ya. Jadi pikiran negatif itu beberapa contoh yang saya sampaikan, ya kan? Betapa buruknya pikiran negatif. Orang berpikiran negatif, saya simpulkan, ya kan? Adalah orang yang tidak meyakini dan beriman pada Tuhan seluruhnya. Setuju? Apakah iya sekarang? Sekali lagi, kalau saya ini adalah beranalogi sebagai Tuhan, ya, sebelah ibu Ida, ke sebelah kanan saya ciptakan jadi orang-orang sukses, mau? Tuhan ciptakan jadi orang-orang sukses? Oke. Sebelah Bang Talikan, sebelah kiri seperti ini saya ciptakan jadi orang-orang gagal, mau? Tidak ya? Nah, tapi kenapa di kehidupan dunia ini begitu banyak orang gagal dan orang sukses? Kenapa lebih banyak orang yang suka mengeluh daripada orang yang pantang menyerah? Kenapa orang yang lebih banyak bermalas-malasannya daripada yang gigih? Semuanya tadi karena sikap mental negatif. Tepuk tangan. Pertanyaannya, bagaimana sih kita memiliki sikap positif? Bro Denny, caranya yang tadi. Hidup optimal, hidup excellent, harus sehat tiga. Yang pertama sehat fisik, yang kedua sehat spirit, yang ketiga sehat caranya. Caranya positif. Berbuat baik kepada orang lain. Tepuk tangan. Sikap mental positif, Pak. Ya, hidup ya bisa berjalan positif, jalan bekerja dengan positif. Salah satu kan caranya mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Tepuk tangan. Pak. Sikap betul. Lagi. Mental positif. Sikap ya ini lah. Jangan berikan diri sendiri aja. Tidak egois. Luar biasa. Ini. Ya. Ada tambahan tuh Pak. Ya, lagi silakan. Negatif. Ya. Yang tegas aja bro Ya, jawabnya. bukan berpikir negatif, tapi waspada.
Iya. Waspada, betul. Hmm. Ya. Jadi kita mempersiapkan sebuah rencana yang baik, ya nggak? Pusatkan pikiran kita pada hal yang positif dan sukses. Ya. Bahwa di depan sana, ya nggak? Ada kehidupan yang luar biasa, dahsyat, yang hebat, ya. Untuk apa? Kita terima. Ada resiko konsekuensi. Untuk meraih kehidupan yang sukses itu apa yang harus dituntut pada diri kita? Harus waspada ya. Waspada. Ya. Nah, jangan biarkan pikiran negatif mencemari. Yang membuat kita takut adalah siapa yang pernah. Berarti nggak boleh berpikiran negatif. Ya? Jadi waspada Betul, beda. nggak boleh. Beda. Waspada. Waspada. Ya. Soalnya menurut Joe udah tulis jangan ya. Jangan biarkan pikiran negatif mencemari. Apalagi berpikiran jadi Nggak boleh. Makanya Iya. saya kasih Dia harus merah di sini. waspada aja. Beda. Yang membuat kita cemas, negatif, takut itu apa sih? Ibu pernah ke Surabaya? Yang belum pernah ibu ke kota mana? Bukan di Jawa. Oke, Medan ya. Ibu belum pernah ke Medan. Minggu depan ibu berangkat ke Medan sendiri, mau? Ya. Mau? Apa? Papua? Boleh? Kenapa? Belum pernah. Tapi kenapa ke Medan mau? Kalau jauh, tak satu dua. Orangnya serem, ya. Nah, jadi sesuatu yang kita takut itu karena tadi terlalu jauh, orang-orang di sana serem, saya belum pernah ke sana, ya enggak. Jadi orang menjadi cemas, khawatir dan takut karena apa? Yang akan dikunjunginya, ya enggak, kita tidak kenal. Oke? Nah, banyak orang di luar sana hidupnya cemas, khawatir, takut karena apa? Masa depannya menyeramkan. Ya, waduh saya tabungan gak banyak. Ya, waduh saya seperti ini, nanti ke depan seperti ini. Ketika kita tidak punya keyakinan dan iman kepada Tuhan, itulah yang membuat orang cemas, khawatir dan takut masa depannya. Kami meyakini bahwa Tuhan yang Maha Baik akan memberikan kehidupan yang dahsyat yang bisa kita terima di depan sana. Apa yang kita takutkan? Kenapa kita khawatir? Orang khawatir dengan masa depannya karena apa? Karena dia melakukan hal yang biasa-biasa saja, ingin hal yang kata Einstein sebuah kegilaan. Kalau kita ingin kehidupan yang luar biasa, maka apa? Sekarang kita masih diberi nafas hidup, kita punya kesempatan untuk melakukan hal yang luar biasa. Tepuk tangan. Ya. Tuntutannya adalah sikap mental positif bisa didapat ketika kita memancarkan sikap baik, yang rasa percaya diri dan tujuan hidup yang positif. Berikutnya, ini adalah kasih. Ya. Bohong kalau kita cinta sama Tuhan yang Maha Baik, tapi kita tidak melakukan seperti itu. Berikutnya, ya kita manusia dengan kelebihan dan kekurangannya, tapi orang positif selalu fokus pada kelebihan seseorang. Ya. Orang negatif selalu mencari kekurangan dari seorang lain, seperti itu. Ya.
Oke, ini saya suka kasih contoh. Siapa yang bisa bikin pesawat terbang dalam 1 detik? Harus saya ya. Harus sampai ke saya. Satu detik. Sudah berapa detik itu? Ada orang bilang ya, di atas bukit, di Batra, orang-orang bilang apa? Gila. Ide baru hanya bisa diterima oleh orang-orang positif. Orang negatif selalu bilang apa? Ada seseorang datang menghadap saya, Pak Johannes, bantu saya dong pekerjaan. Oke, saya akan coba minta bantu teman saya. Kamu bisa jadi salesman ya di kantornya? Jangan Pak, saya tak bisa kalau suruh jualan. Oke, saya telepon dulu ya. Sebentar saya telepon, kemudian saya sampaikan di pihak seputar. Ada jadi admin di bagian penjualan, masukin data penjualan. Mau? Waduh, saya nggak bisa komputer Pak. Ya. Oh, terus kamu bisanya apa? Apa aja Pak? Yang penting saya dapat kerjaan. Ya kan? Oh baik. Kalau ada teman saya yang ngasih bisnis kamu, modalnya kecil, mau nggak? Apa tuh Pak? MLM ya? Enggak Pak, nggak suka saya MLM. Orang ini datang ke saya minta kerjaan, ya nggak? Dijadikan sales nggak mau, nggak suka jualan. Dijadikan admin nggak bisa komputer. Diajak bisnis juga nggak mau. Terus mau lu apa gitu loh ya? Nah itu. Itu. Sikap hidup kita menentukan bagaimana bisa mengisi dan menjalani hidup ini. Terakhir, Apakah dalam diri kita mental untuk memberi? ya. Ini adalah salah satu cara paling ampuh bagaimana kita memiliki sikap kita positif, sehat. Ya. Saya sering cerita Tuhan menciptakan matahari untuk apa? Menyinari bumi. Apa yang dimiliki oleh matahari? Tuhan menciptakan bulan, ya kan? Untuk apa kalian? Memberikan terang. Memberikan terang di waktu malam. Malam. Tuhan apa yang bulan minta? Tadi Tuhan menciptakan pohon untuk apa, Arwan? Ya, untuk lingkungan hidup lah. Memberi kenyamanan, memberi ya kan? Jadi tujuan hidup kita sebenarnya memberi. Saya tadi baca di depan di sini, ya, luar biasa. Yang digaris bawahi Bapak Ibu tolong dibuka warna. Halaman 4. Tolong diteriakin Pak Abiana yang digaris ya di kotak itu. Teriakin. Memusatkan perhatian pada diri sendiri tidak akan pernah meningkatkan tujuan hidup kita. Nah, itulah luar biasa. Iya. Jadi tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk memberi, berbagi. Ketika kita fokus pada diri sendiri, kita tidak akan pernah dapat apa itu makna dari hidup kita. Tes.